Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Setelah kita melewati ulangan harian bersama selama 2 minggu ke belakang, hari ini kita berjumpa lagi masih di bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang subbab A, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dan subbab B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang subbab C, yaitu perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam, baik secara fisik, perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Hal ini atau perbedaan ini seharusnya bukan menjadi pemicu pertengkaran, perpecahan, tetapi harusnya perbedaan ini dianggap sebagai anugerah yang harus kita syukuri. Dengan keberagaman, kita menjadi besar dan arif dalam bertindak. Nah, persatuan dan kesatuan sebuah negara yang beragam seperti di Indonesia ini dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleransi. Nah, apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Toleransi sejatinya didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural seperti di Indonesia. Oleh karena itu, setiap individu harusnya mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya, sehingga bangsa Indonesia yang memiliki begitu banyak keberagaman ini dapat tetap utuh menjadi bangsa Indonesia. Nah, pertama, yaitu perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Negara Indonesia menjamin warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama resmi yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jaminan negara terhadap warga negaranya untuk memeluk dan beribadah itu diatur atau tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bentuk sikap toleransi dalam kehidupan beragama antara lain melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. Jadi sebagai umat beragama, kita seharusnya melaksanakan ajaran agama itu dengan baik dan benar. Misalnya orang Islam, dia harus sholat, harus puasa, harus ngaji. Begitu juga untuk penganut agama Kristen dan Katolik, seharusnya kalau hari Minggu jadwalnya ke gereja ya ke gereja, belajar Alkitab dan kewajiban-kewajiban lain untuk agama-agama yang lain juga harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama yang lain. Perilaku baik dalam kehidupan beragama ini hendaknya kita terapkan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, hingga ke lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia dapat dilakukan dengan
menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Jadi kita tidak boleh merasa lebih baik atau mengejek orang lain karena kita memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong, gotong royong, tenggang rasa, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya. Yang ketiga, berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang suku ataupun ras. Jadi, berbuat baik itu harus kepada siapa saja sesama manusia tanpa kita harus peduli. Aku maunya menolong hanya sesama suku Jawa misalnya, nggak boleh seperti itu. Kita harus menolong kepada setiap orang yang membutuhkan tanpa harus memandang suku atau ras dari orang tersebut. Yang ketiga, perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia dapat dilakukan dengan bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa. Yang kedua, tidak menganggap kebudayaan daerah sendiri paling baik daripada kebudayaan daerah lain. Yang tiga, menghormati dan menghargai kebudayaan daerah lain. Bagi pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, baik itu tarian, lagu, makanan khas, dan keberagaman lainnya yang ada di Indonesia. Seharusnya kita mengetahui, ya, kan, agar kita tahu bahwa di Indonesia ini begitu banyak keberagaman, begitu banyak hal-hal yang mungkin tidak ada di daerah kita. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Misalnya, jika kamu suka menari, ya seharusnya kamu gak hanya menari sesuai dengan menari tarian dari suku Jawa sesuai dengan sukumu, tapi kamu harus mau belajar mengenai tarian dari Kalimantan misalnya, atau dari Sulawesi, atau dari Papua, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini, tentunya di Indonesia banyak budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Seharusnya hal ini membuat kita merasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Dan jangan menjadikan kita malah merasa budaya dari luar negeri jauh lebih baik daripada budaya dari bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Di zaman seperti sekarang ini, yang dimana kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia, tentunya kita sedikit banyak tahu dan mungkin terpengaruh juga terhadap budaya-budaya asing yang berasal dari luar negeri. Nah, seharusnya kita harus pintar-pintar memilih budaya mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia tentunya memiliki nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Dan nilai-nilai itu belum tentu sesuai dengan budaya asing yang berasal dari luar negeri. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu atau ke guru mata pelajaran PPKN-nya masing-masing ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.